Dampak reklamasi untuk ekosistem. Di banyak wilayah pesisir dunia, reklamasi telah menjadi simbol kemajuan dan ambisi besar. Tanah baru dibangun dari laut, pulau-pulau buatan disusun dengan rapi. Dan kawasan ekonomi megah berdiri di atas wilayah yang dulunya adalah hamparan air dan hutan mangrove. Namun di balik segala gemerlap pembangunan, ada cerita lain yang jarang terdengar. Cerita tentang kehidupan kecil yang hilang, tentang ekosistem yang tak lagi sama. Dalam bahasa sederhana, reklamasi adalah proses menimbun laut atau wilayah pesisir untuk dijadikan daratan baru. Reklamasi adalah keajaiban teknologi. Tapi di dalam laut yang hening, proses ini membawa gelombang perubahan besar. Bayangkan sebuah teluk kecil yang menjadi rumah bagi jutaan organisme, ikan-ikan kecil. Udang, karang, rumput laut burung pesisir, dan tentu saja hutan mangrove yang menjadi sabuk hijau pelindung alam. Ketika proyek reklamasi dimulai, ribuan truk pasir didatangkan. Kapal pengeruk bekerja siang dan malam, sedimen dihisap dari dasar laut. Rumput laut yang membutuhkan cahaya mati perlahan. Dan ketika rantai makanan terputus, seluruh ekosistem ikut terguncang. Bagian pertama terganggunya habitat pesisir. Reklamasi menghancurkan habitat alami secara langsung. Hutan mangrove yang selama ribuan tahun tumbuh sebagai benteng alam pesisir terpaksa ditebang atau dikubur dalam hamparan tanah reklamasi. Padahal mangrove bukan sekadar pohon. Ia adalah rumah pembibitan bagi ratusan spesies ikan. Akar-akar mangrovenya menjadi tempat berlindung bagi kepiting, udang, dan kerang. Ketika mangrove hilang, kita tidak hanya kehilangan pohon, kita kehilangan seluruh generasi ikan yang tak bisa lagi bertelur di habitat aslinya. Burung-burung pesisir, seperti bangau dan cikalang, kehilangan tempat mencari makan. Sementara mamalia laut seperti lomba menjauh karena kebisingan dan perubahan arus yang drastis. Bagian kerusakan terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem paling sensitif di dunia. Reklamasi dapat menimbulkan sedimen tebal yang menutup permukaan karang. Sedikit saja karang tertutup lumpur, jaringan karang akan mati karena tidak bisa bernapas. Setelah mati, butuh puluhan tahun untuk pulih jika kondisi memungkinkan. Hilangnya karang bukan sekadar hilangnya keindahan bawah laut. Ikan-ikan komersial yang sering menjadi sumber protein masyarakat pesisir bergantung pada struktur karang untuk berlindung dan bertumbuh. Ketika terumbu karang hancur, hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Bagian 3, perubahan arus dan dinamika pantai. Reklamasi mengubah struktur pantai dan pola arus laut. Ketika daratan baru muncul, arus laut yang sudah stabil selama ratusan tahun menjadi kacau. Akibatnya, terjadi erosi di satu tempat dan sedimentasi berlebih di tempat lain. Banyak desa pesisir di sekitar proyek reklamasi mengalami abrasi lebih cepat dari sebelumnya. Rumah-rumah hanyut, tambak rakyat rusak, dan tanah adat hilang perlahan. Jika reklamasi dibangun terlalu besar, air pasang bisa meluap ke wilayah yang sebelumnya aman. Perubahan kontur pantai dapat meningkatkan risiko banjirop. Bagian 4, dampak bagi nelayan dan ekonomi lokal. Reklamasi sering disebut sebagai peluang ekonomi. Namun bagi para nelayan kecil, itu adalah ancaman besar. Daerah tangkapan ikan mereka hilang. Air keruh membuat ikan menjauh. Jalur perahu terhalang oleh proyek dan wilayah penimbunan. Banyak nelayan terpaksa menjual perahu mereka dan beralih profesi, walaupun tidak semua bisa bertahan dalam pekerjaan baru. Pasar ikan lokal pun menurun karena hasil laut semakin sedikit. Ini bukan hanya persoalan ekologi, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Bagian 5, pencemaran dan penurunan kualitas air. Proses penimbunan membuat air pantai keruh dalam waktu lama. Kandungan oksigen dalam air menurun. Hewan laut yang sensitif seperti kerang, cumi-cumi, dan beberapa ikan karang tidak mampu bertahan.
Selain itu, aktivitas proyek membawa potensi pencemaran minyak, solar, hingga bahan kimia. Jika kawasan reklamasi nantinya dipenuhi industri dan pemukiman padat, risiko pencemaran jangka panjang semakin besar, limbah domestik, limbah industri, hingga pencemaran mikroplastik. Bagian 6, risiko, bencana, dan ketidakpastian masa depan. Banyak kota besar dunia kini menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Jika reklamasi dilakukan tanpa kajian mendalam, daratan baru justru bisa menjadi wilayah paling rentan. Tanah hasil reklamasi mudah mengalami penurunan subsiden dan membutuhkan biaya besar untuk perawatan jangka panjang. Selain itu, reklamasi yang tidak memperhitungkan zona gempa atau potensi tsunami dapat meningkatkan risiko bencana bagi kawasan tersebut. Bagian 7, harapan reklamasi berkelanjutan. Namun bukan berarti reklamasi harus dihentikan sepenuhnya. Reklamasi dapat dilakukan lebih bijak. Dengan syarat ketat, menggunakan bahan ramah lingkungan, menjaga zona penyangga mangrove, membuat koridor air untuk jalur ikan, melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan, menjamin kompensasi bagi nelayan. Dan yang paling penting, hanya dilakukan jika benar-benar mendesak. Banyak negara mulai menerapkan konsep eken yang menggabungkan pembangunan dengan restorasi ekosistem. Karena manusia dan alam seharusnya tidak harus saling mengalahkan. Reklamasi adalah pilihan besar. Pembangunan mungkin memberi manfaat jangka pendek, tetapi mengabaikan ekosistem berarti menggadaikan masa depan. Karena laut bukan hanya ruang kosong yang bisa diisi tanah. Laut adalah rumah bagi kehidupan, penopang ekonomi, dan pelindung alam. Jika ekosistem rusak, kita yang akan merasakannya. Reklamasi yang bijaksana harus selalu menempatkan alam sebagai bagian utama dari perencanaan, bukan korban.